Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kece people yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kali ini saya Mufti Al-Farabi bisa hadir menemani kalian tentunya dalam program Ngabuburit Insya Allah Berkah. Kali ini saya bersama dengan Mas Dirida Ahmad Bilhak selaku Wakil Ketua DPM FIP UNESA yang akan berbagi informasi untuk Kece people dimanapun berada. Assalamualaikum Mas Bilhak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kali ini, alhamdulillah kita bisa menemui Kece People dalam program Ngabuburit Insya Allah Berkah. Di bulan Ramadan ini, membaca Al-Quran menjadi salah satu ibadah yang sangat dianjurkan, Mas Bilhak. Nah, tapi sebagian dari kita hanya membaca, ya sekadar membaca, tadarusan di masjid, ataupun membaca di rumah. Nah, apakah membaca Al-Quran yang sekadar membaca itu sama dengan mereka yang benar-benar memahami arti dan makna apa yang dibaca dalam Al-Quran itu? Oke, tentu kalau membaca dengan disamakan memahami artinya tentu berbeda. Tapi kalau mendapatkan pahala, sama-sama mendapatkan pahala. Diriwayatkan dari hadis An Amamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu aqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih, rohul Muslim. Di sini dijelaskan bahwa bacalah Al-Quran karena dengan membaca Al-Quran datang di hari kiamat, hal itu akan menjadi syafaat bagi dirinya. Ini hadis riwayat Muslim. Dan yang kedua diriwayatkan lagi oleh An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, rawahul Bukhari. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bahwasannya sebaik-baik dari kita, dari kalian, itu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarinya. Seperti itu. Dan mungkin ini bisa menjadi penguat bagi kita, validasi bagi kita bahwa membaca Al-Quran meskipun tidak paham artinya, itu juga mendapatkan pahala. Ini diuraikan oleh muttafaqun alaih, oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajron, muttafaqun alaih. Jadi orang yang membaca Al-Quran dan dia kesulitan, kesusahan dalam membaca Al-Quran, bahkan mungkin terbata-bata apakah dia mendapatkan dosa. Ini kabar gembira untuk kita semua, bahwasannya dia mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama adalah pahala kemauan dia untuk membaca Al-Quran. Pahala yang kedua adalah kesusahan dia dalam berusaha untuk belajar membaca Al-Quran. Jadi seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir ketika kita membaca Al-Quran, tapi memang belum tahu maknanya secara keseluruhan. Tidak usah khawatir begitu ya? Usah khawatir. Tetap saja membaca Al-Quran, tetap mengamalkan yang ada dalam Al-Quran, insya Allah akan tetap mendapat berkah dan pahala. Amin. Nah, untuk waktu tersendiri dalam membaca Al-Quran, ada waktu-waktu tertentu yang istilahnya pahalanya lebih besar di waktu ini untuk membaca Al-Quran, atau sama saja, Mas Bilhak? Jadi ada waktu yang diutamakan membaca Al-Quran, ini dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 78. Itu laksanakanlah sholat dari tergelincirnya matahari hingga malam hari dan pula subuh. Laksanakan sholat subuh karena ketika sholat subuh ini disaksikan oleh malaikat. Ini juga memiliki arti bahwa membaca Al-Quran itu keutamaannya ba'da maghrib, kemudian sepertiga malam, dan yang paling utama adalah ba'da subuh. Gitu. Tapi apakah boleh membaca Al-Quran di luar waktu itu? Ya sangat boleh. Cuman diutamakan di waktu itu. Apalagi sekarang bulan Ramadan. Iya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 dipertegas bahwa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, di bulan ini juga terjadi peristiwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Insya Allah seperti itu. Jadi memang ada waktu-waktu tertentu yang dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Tapi secara garis besar, di waktu manapun, jika kita niatnya ikhlas untuk belajar dan membaca Al-Quran itu sendiri, maka tetap Allah akan memberikan pahala dan keberkahan untuk kita. Amin. Oke, silakan. Oke. Ada suatu tulisan yang sempat saya baca, Mas Bilhak ya, terkait Al-Quran itu bisa mencegah atau melindungi dari godaan setan. Yang pastinya itu adalah godaan eksternal dari tubuh manusia. Tapi jika hawa nafsu yang notabene semua makhluk manusia ya, terutama itu mempunyai hawa nafsu. Apakah membaca Al-Quran ini juga bisa membentengi diri kita dari hawa nafsu ketika Ramadan ini?
apalagi ketika Ramadan ya. Iya. Al-Quran saja itu sudah bisa menjauhkan kita dari godaan setan. Makanya kenapa sebelum membaca Al-Quran hendaknya kita membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kita memohon perlindungan dari godaan setan yang terkutuk gitu. Dan ada pun nama sebutan lain dari Al-Quran adalah Ar-Rahmah, pemberi rahmat, Al-Huda, pemberi petunjuk, Asy-Syifa sebagai obat penawar. Kita tahu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2, dalam Al-Quran surah As-Fussilat ayat 44, disebutkan juga surat Yunus ayat 57, bahwa Al-Quran ini sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman. Tapi hati-hati, ini buat kita semua. Dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 82. Al-Quran bagi orang beriman dan bertakwa itu bisa menjadi obat, bisa menjadi penawar, dan bisa menyembuhkan. Tapi bagi orang yang zalim, Al-Quran ini bisa merugikan baginya. Nah, hati-hati. Buat teman-teman sekalian, apalagi mahasiswa-mahasiswa yang suka berbicara manajemen waktu, kadang lupa mendesiminasikan kegiatan-kegiatan belajar Al-Quran kita. Sehingga seakan-akan Al-Quran ini malah menghambat aktivitas kita, mengganggu kita, merugikan kita. Ini jangan sampai, hati-hati kita bisa jadi tergolong orang yang zalim. Seperti itu. Dan tentu dengan menyibukkan diri kita, belajar Al-Quran, baik itu belajar tajwid, ya, karena tajwid ini bisa menjadi landasan kita untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar, melafalkannya gitu. Apalagi kalau membaca, bahkan memahami, apalagi sampai mengamalkan. Tentu ini sudah bisa kalau kita isi dengan waktu-waktu luang kita untuk membaca dan belajar Al-Quran, ini bisa menjauhkan kita dari hawa nafsu dan godaan syaitan. Insya Allah seperti itu. Luar biasa. Jadi ini bisa menjadi ilmu baru untuk Kece People terkait Al-Quran dan dahsyatnya manfaat Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan. Tingkatkan iman kita, tingkatkan ketakwaan kita dengan senantiasa belajar dan mempelajari Al-Quran. Terima kasih Mas Bilhak. Semoga apa yang disampaikan bisa membuka kasanah Islam dari teman-teman Kece People dimanapun berada. Sampai jumpa di episode selanjutnya, tentunya di program Ngabuburit, insya Allah berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.